Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Come back to my channel di Mega Ade Setiawati. Di video saya kali ini saya masih akan membahas sebuah teori akuntansi yang berjudul teori informasi asimetri. Oke, langsung aja ya kita bahas apa sih itu teori informasi asimetri. Teman-teman tahu nggak sih kalau asimetri sendiri itu apa? Asimetri itu adalah komposisi gambar yang abstrak dan acak tapi tetap memperhatikan keindahan. Dari situ aja kita udah bisa mengerti perumpamaan dari si asimetri itu. Jadi penjual yang memiliki niat tidak baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberikan kesan bahwa barang yang dia jual itu bagus, padahal sebenarnya barang itu jelek gitu. Nah, kondisi seperti itu membuat transaksi dalam pasar itu buruk, dan bahkan yang lebih buruk lagi adalah pembeli itu menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat dari hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual produknya secara bagus pun dia jadi gimana ya, ibaratkan itu ditutupi oleh banyaknya penjual-penjual yang buruk gitu, atau nakal, atau main curang, atau penipuan dengan barang yang sama tapi kualitas berbeda. Jadi kebanyakan pembeli itu jadi ragu, jadi takut gitu, sedangkan barangnya sama-sama, bentuk sama misalnya, tetapi komposisi di dalamnya yang berbeda. Nah, itu yang membuat pembeli itu jadi mencari informasi itu sangat harus hati-hati ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetri. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi para investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Jadi informasi asimetri itu ketidakseimbangan informasi ya teman-teman. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetri. Informasi asimetri dapat menyebabkan kerugian pada pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa efek untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetri mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetri melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suarjono tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua
pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Masih ingat kan kalau waktu teori agensi itu, jadi biasalah antara manajemen dengan pemilik modal itu suka memiliki perbedaan informasi. Teori keagenan itu kan ada seorang agensi yang hanya memikirkan kepentingan individu atau kepentingan diri dia sendiri, sedangkan si investor ini menginginkan laba yang besar atau keuntungan yang besar. Dan terkadang bagaimana caranya si teori agensi ini supaya dia tetap dipandang bagus gitu. Kondisi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal untuk menanamkan atau meminjamkan dana yang mereka miliki, yang dana itu yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya tetap berjalan. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetri juga tercermin melalui variabel independen, yaitu asymmetry information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambahkan modal. Hal ini disebabkan oleh apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.